Shalom pemirsa CBD Indonesia semua, senang rasanya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertemu lagi dalam pembahasan bersama Tuhan di waktu fajar. Jadi pelajaran ini memberikan kita pelajaran yang sangat menarik bahwa dengan doa dan bimbingan dari Tuhan kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya, kita boleh menunggu di sini dengan tangan terbuka karena kita akan dibawa ke hadiratnya yang kekal. Sebab itu kita harus menunggu untuk melakukan sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 347 dengan judul Dia akan menerangi kegelapan. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 42 ayat 16 yang berbunyi, Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Pencobaan yang dialami oleh orang Kristen dalam kesedihan, kesengsaraan, dan celaan adalah cara yang ditetapkan Tuhan untuk memisahkan sekam dari gandum. Kesombongan, keegoisan, nafsu, jahat, dan cinta kesenangan duniawi kita semuanya harus dikalahkan. Karena itu Tuhan mengirimkan penderitaan kepada kita untuk menguji dan membuktikan kita dan menunjukkan kepada kita bahwa kejahatan ini ada dalam karakter kita. Kita harus mengatasi melalui kekuatan dan kasih karunia-Nya agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah lolos dari kerusakan yang ada di dunia ini akibat hawa nafsu. Penderitaan salib, godaan, kesulitan, berbagai pencobaan kita adalah pekerja Tuhan untuk memurnikan kita, menguduskan kita, dan menjadikan kita layak untuk kerajaan surga. Baik, pelajaran kita sangat menarik di mana Tuhan sendiri mau menerangi kita yang berada dalam kegelapan. Kita yang berada dalam dosa, Tuhan masih menyayangi kita. Dia ingin untuk menyelamatkan kita. Sehingga Dia mau memimpin kita yang buta akan kebenaran ini untuk kita berjalan di jalan yang tidak pernah kita kenal. Dia mau membawa kita ke jalan-jalan yang mungkin kita tidak pernah melihatnya. Sehingga kita akan melihat jalan yang di mana terang itu berada kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita diberikan kesempatan untuk berjalan mengetahui akan terang itu, maka marilah kita untuk mengikuti Dia. Karena pada saat kita mengikuti Dia, Dia membuat kegelapan itu menjadi terang. Lalu Dia membuat tanah-tanah yang bergelombang menjadi rata sehingga kita bisa melaluinya tanpa merasakan akan kesusahan dalam kehidupan kita. Pencobaan yang kita alami sebagai orang Kristen adalah kesedihan, kesengsaraan, celaan, dan juga keegoisan kita yang selalu ada dalam kehidupan kita sendiri. Sebab itu Tuhan mau untuk kita berubah dengan cara Dia ingin menguji kita untuk memisahkan sekam dari gandum itu. Jadi kesombongan kita, keegoisan, nafsu, dan kejahatan serta cinta dunia kita, Tuhan mau supaya kita tinggalkan. Kita kalahkan itu supaya kita hidup bersama dengan Dia. Karena kalau kita kalahkan semuanya itu, maka Tuhan akan membuat kita untuk bertumbuh lagi. Dan juga Dia akan mengirimkan penderitaan kepada kita untuk menguji dan membuktikan akan iman yang kita punya. Pada saat kita diuji, maka kita harus dengan sungguh-sungguh bersiap bahwa ujian itu datang dari Tuhan yang harus kita hadapi untuk membentuk akan iman dan karakter kita. Jadi semua apa yang kita alami dalam ujian itu kita harus berani untuk mengatasinya dengan kekuatan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Dia berikan kasih karunia kepada kita, berarti kita harus gunakan kasih karunia itu dengan baik-baik. Karena pada saat kita mengalami pengujian, maka kita harus gunakan kasih karunia itu di situ. Agar kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, setengah lolos dari kerusakan yang ada di dunia ini akibat hawa nafsu. Jadi kita sekarang ini jatuh dalam dosa karena keinginan daging kita atau hawa nafsu. Sehingga pada saat Tuhan datang untuk menegur akan kesombongan, keegoisan, nafsu,
jahat dan cinta diri kita, maka kita harus kalahkan itu. Karena kita akan dibawa ke dalam kodrat ilahi sendiri atau kuasa Tuhan itu. Kita akan dibawa ke sana. Sebab itu kita harus mengalahkan semuanya itu. Karena pada saat kita mengalahkannya, maka kita akan dibawa masuk oleh Tuhan ke dalam kodrat ilahi sendiri. Tapi sebelum kita dibawa ke dalam kodrat ilahi, maka hawa nafsu kita sudah harus kalah terlebih dahulu. Penderitaan, salib, godaan, kesulitan, berbagai macam pencobaan adalah pekerja Tuhan untuk memurnikan kita. Jadi semua yang datang di dalam kehidupan kita dari penderitaan, salib, godaan, kesulitan, dan juga berbagai pencobaan yang hadir, berarti itu adalah untuk memurnikan kita sebagai pekerja Tuhan. Pada saat kita mendapatkan itu semua, maka kita sedang diuji untuk kita dapat memurnikan akan diri kita, untuk kita masuk ke dalam kehidupan Kristus. Pada saat kita dimurnikan, maka kita juga akan diberikan kekudusan dan kita akan dijadikan layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga sendiri. Oh, mengapa begitu peka terhadap pencobaan dan celaan, rasa malu dan penderitaan, ketika Tuhan kita telah memberi kita teladan kesabaran? Siapakah yang masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka, sementara mereka tidak mau mengambil bagian dalam penderitaannya? Baik, menarik ya, di sini dikatakan bahwa mengapa kita begitu peka terhadap pencobaan dan celaan, rasa malu dan penderitaan. Jadi seringkali kita merasa adanya cobaan, celaan, dan juga rasa malu dari sahabat-sahabat kita. Tapi itu yang kita peka terhadap apa yang terlihat di depan kita. Tetapi sekarang ini yang diajarkan bahwa yang kita alami itu adalah kita harus peka dengan apa yang Tuhan akan ajarkan dalam kehidupan kita. Karena pencobaan, celaan, dan juga rasa malu itu kita akan ditutupi kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan telah memberikan kita teladan kesabaran, berarti kita harus sabar untuk menghadapi cobaan, celaan, dan juga rasa malu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Siapakah yang ingin masuk ke dalam sukacita Tuhan mereka, sementara mereka tidak mau mengambil bagian dalam penderitaannya? Jadi ini pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita mau masuk ke dalam sukacita yang Tuhan berikan, tetapi kita tidak mengalami penderitaan? Kalau kita ingin untuk masuk ke dalam sukacita Tuhan, berarti kita akan terus untuk mengalami penderitaan itu hari lepas hari untuk kita dikuatkan. Karena kita akan mati setiap hari dalam keegoisan kita, kesombongan kita, sebuah tingkah laku kejahatan kita harus matikan, supaya pada saat kita mengalahkannya, kita masuk dalam sukacita Tuhan yang sedang diberikan dalam kehidupan kita. Apa hamba tidak mau menanggung kerendahan hati dan rasa malu dan celaan yang juga ditanggung oleh guru tanpa pamrih untuknya? Hamba yang meninggalkan kehidupan kerendahan hati dan pengorbanan yang berguna untuk kebahagiaan kekalnya sendiri, yang dengannya dia akhirnya dapat memperoleh pahala yang sangat besar dan kekal. Bahasa saya adalah, biarkan saya menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya, sehingga saya akhirnya dapat berbagi dengan dia kemuliaan itu. Baik, sangat menarik ya, dikatakan di sini bahwa Tuhan memberikan kita teguran bahwa dengan kerendahan hati yang dia miliki, dia datang untuk memberikan kita contoh untuk bisa rendah hati, dan juga rasa malu dan celaan yang kita terima, dia akan tanggung semuanya itu. Jadi dia akan menanggung semuanya itu kalau kita masuk kepada kodrat ilahi yang dia sudah berikan dalam kehidupan kita. Karena dia adalah guru yang tanpa pamrih, dia akan menjaga kita, melindungi kita dari segala cobaan yang akan kita hadapi. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita untuk kita hidup begitu saja di dalam cobaan, tetapi dia akan melindungi kita, menjauhkan kita dari apa yang mungkin menjadi
celaan bagi kita. Mungkin akan terjadi ujian dalam kehidupan kita, tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Dia, maka kita berani untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam Dia, karena kita bisa mengalahkan akan cobaan yang kita hadapi itu. Jadi di sini dikatakan bahwa biarkan saya menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya, sehingga saya akhirnya dapat berbagi dengan Dia kemuliaan itu. Jadi semua orang atau kita semua boleh rindu seperti apa yang sudah dikatakan ini. Kita rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam penderitaan yang Dia sudah lakukan untuk menyelamatkan kita. Kita harus bisa menjadi serupa dengan Dia, sehingga pada saat kita menjadi serupa dengan Dia, kita akhirnya dapat berbagi dengan Dia di dalam kemuliaan kehendak Tuhan. Janganlah meninggalkan ketabahan Anda oleh karena ejekan dan cemoohan orang-orang yang dipikirannya disesatkan. Ikutilah juru selamat meski engkau dikatakan sebagai orang jahat atau orang baik. Baik, di akhir pelajaran kita ini sangat menarik ya, dikatakan bahwa jangan meninggalkan ketabahan Anda oleh karena ejekan dan cemoohan. Jadi kalau kita dicemooh, diejek, kita tidak boleh meninggalkan ketabahan itu kalau kita hidup dengan Tuhan. Karena kita akan dikuatkan, karena orang yang mengejek kita membawa pikiran kita kepada yang sesat. Kalau kita jatuh berarti kita sendiri masuk kepada kesesatan itu. Tetapi kalau kita bisa melalui akan ejekan, cemoohan itu, maka kita membawa diri kita keluar dari sesat itu. Dari sebab itu kita harus ikuti juru selamat kita meskipun dikatakan sebagai orang jahat atau baik. Jadi kalau kita dihina sebagai orang jahat atau orang baik sekalipun, kita harus tetap mengikuti juru selamat kita, karena Dia senantiasa memberikan kita terang itu untuk menerangi akan kegelapan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi inilah pelajaran kita yang dapat menguatkan kita untuk kita bisa mencari jalan-jalan yang benar untuk kita jalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kita adalah orang-orang buta dalam kebenaran, tetapi Tuhan akan memberikan kita terang untuk berjalan dalam terang di jalan yang mungkin kita belum pernah kenal akan jalan itu. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.